Empat peristiwa yang terjadi di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah di mana tempat berkumpulnya kembali umat manusia, mulai dari Nabi Adam hingga manusia-manusia yang hidup sampai hari kiamat. Keadaan di tempat tersebut sangat mencengkam dan hanya Allah yang dapat memberi perlindungan kepada hambanya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 30. Di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari apa mereka ada-adakan. Peristiwa apa saja yang terjadi selama ini di padang mahsyar? Yang pertama, matahari didekatkan. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana jarak matahari dan kepala hanya 1 jengkal, sehingga membuat orang-orang sulit menghendaki kesulitan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amal mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. 2. Manusia dalam keadaan telanjang. Kondisi manusia di padang mahsyar ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, ingatlah hari ketika kami menggulung langit seperti halnya gulungan lembaran-lembaran catatan. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Itu adalah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakan. Surat Al-Anbiya ayat 104. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan manusia di padang mahsyar dalam kondisi saat mereka dilahirkan, yakni tidak beralas kaki, tidak berpakaian, hingga tidak dalam kondisi khitan. Hal ini dijelaskan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak bersunat. Aku, Aisyah radhiyallahu bertanya, wahai Rasulullah, apakah wanita dan pria semuanya berkumpul jadi satu dan saling memandang? Hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, di sana keadaannya sangat mencekam, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk saling melihat. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian ketika di padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang pertama diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. 3. Penantian panjang. Sahabat keramat wali, manusia akan menanti penantian yang panjang dan merasa berat menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di padang mahsyar, 1 hari di sana seperti 1000 tahun di dunia. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun. Ada yang mengatakan mereka berdiri selama 300 tahun, dan ada lagi yang mengatakan mereka berdiri 4000 tahun. Setelah itu baru diputuskan perkara mereka seukuran 10.000 tahun. 4. Perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat keramat wali, meski dalam kondisi yang mencengkam, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan naungan arsinya kecuali hanya naungannya semata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapakah mereka? Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang didambakan dan diharapkan oleh semua orang,
karena pemimpin yang adil akan membawa kebaikan, kemajuan, dan keberkahan bagi bangsa dan negara. Pemimpin yang adil juga merupakan pemimpin yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemimpin yang adil dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perkeadilan. 2. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang seperti ini juga pemuda yang akan mendapatkan kebaikan, kemajuan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Seorang hatinya selalu terpaut pada masjid. Seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang selalu mendatangi masjid untuk beribadah, zikir, belajar, dan beramal. 4. Kedua orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 2 orang yang seperti ini adalah 2 orang yang tidak mencari keuntungan, kepuasan, atau kepentingan duniawi dari hubungan mereka, tetapi hanya mengharapkan ridho, rahmat, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Seseorang laki-laki yang diajak berzina oleh seseorang perempuan yang cantik rupawan, lalu ia berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Maksudnya apa? Ini adalah salah satu bentuk dari keimanan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang mengutamakan ridho Allah daripada hawa nafsu dan menghindari dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih dari pelakunya. 6. Seseorang yang bersedekah lalu merahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Jadi sedekahnya itu tidak terang-terangan ya. Meskipun banyak dari kita ada yang ingin dilihat kita bersedekah. 7. Orang yang berzikir kepada Allah di waktu sholat lalu berlinanglah air matanya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kecintaan, keterikatan, dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selalu mengingatnya dalam keadaan sepi tanpa ada yang melihat atau yang mendengar mereka. Itulah 7 golongan yang akan mendapat naungan dari arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat peristiwa di padang mahsyar itu, kita semua akan lupa dalam segala hal, keluarga, sahabat, bahkan nama kita sendiri, karena saking dahsyatnya peristiwa itu. Semoga kita semua diberi naungan Allah di dalam peristiwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.